warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bipos Online dan pemirsa Smart Listener dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Lady Hasanah Novia Putri menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Bitalk Banjarmasin Pos bicara apa saja, tentunya dengan topik yang sangat spesial sekali pada pagi hari ini, yaitu ayo pilih rumah impian di Ray Expo saja. Nah Sobat Bipos Online dan pemirsa Smart Listener dimanapun Anda berada, tayangan ini tentunya disiarkan secara langsung di platform YouTube channel Banjarmasin Pos News Video, Instagram Banjarmasin Pos, dan fanpage Facebook Bipos Online, serta dapat Anda dengarkan di radio 101,1 Smart FM Banjarmasin. Nah Sobat Bipos Online dan Smart Listener, tentunya kebutuhan huni yang selalu meningkat setiap saat. Tidak heran jika perumahan selalu laris manis diburu di pasaran. Nah tentunya pada pagi hari ini kita akan berbicara dan ngulik-ngulik nih seperti apa sih pagelaran Ray Expo 2022 kembali digelar setelah vakum selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Sudah hadir saat ini di studio bersama Lady akan menyapa Bapak Haji Ahyad Sarbini SHUT MM selaku Ketua DPD Ray Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, selamat datang Bapak. Assalamualaikum Mbak Leli. Dan juga Pak Ahyad tidak sendiri, tentunya didampingi juga oleh Bapak Haji Iwan Wahyudi SE selaku Ketua Pelaksana Ray Expo 2022. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Oke. Bapak Ahyad selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah kita bakal ngobrolin ke pihak Ray-nya dulu nih Pak. Nah, apa sih Pak peran yang dilakukan oleh Ray Kalsel saat ini di masyarakat? Boleh ceritakan nggak nih Pak? Kan ada perumpamaan nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Nah, boleh ceritain nih. Makasih banyak Mbak Leli. Alhamdulillah hari ini kami senang sekali lah bisa diundang di acara ini, luar biasa. Tetap semangat lah kita dan salam sehat semuanya. Yang saya banggakan juga Ketua Ray Expo Pak Iwan yang selalu semangat nih, luar biasa. Beliaunya di mana-mana nih. Nanti mungkin banyak teman-teman sudah menawarin untuk jadi calon anggota dewan katanya. Wow. Pak Iwan luar biasa deh. Sudah turistak duluan nih Pak. Turistak duluan katanya. Jadi Mbak Leli, Ray Estate Indonesia adalah organisasi yang bergerak di bidang perumahan. Jadi memang Ray ini sudah asosiasi yang ibaratnya pionirnya lah untuk perumahan, karena berdiri di 11 Februari tahun 1972 dan ini 5 tahun, ulang tahunnya ke 50 tahun. Oke. Tahun emas ya Mbak Leli, ya, betul. Biasa kemarin diadakan di Jogja. Jadi Ray ini adalah organisasi yang besar yang mana kiprahnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ini luar biasa. Kita tahu sendiri lah sektor properti adalah sektor yang sangat diperhitungkan di pertumbuhan ekonomi ini, karena hampir 174 industri ikutan itu semuanya bergerak nih. Kalau sudah properti itu bisa bergerak, tumbuh, insya Allah yang lain ikut. Bayangkan di sana ada industri, kita atap, habis itu taso, baja, besi dan sebagainya. Belum lagi sektor yang lainnya, bisa di daerah kita ini banyak sekali transportasinya untuk batu gunung, pasir dan sebagainya, dan juga menyerap pertumbuhan itu ya Pak Ketua ya, betul. Untuk tenaga kerja kita yang tukang dan sebagainya luar biasa. Jadi pertumbuhan perumahan Ray Estate Indonesia, jadi Ray ini bukan hanya membangun perumahan besar, tapi juga 90% di Kalsel itu banyak yang MBR, masyarakat penghasilan rendah. Jadi Ray itu organisasi yang asosiasi yang bukan hanya perumahan yang dikira orang itu banyak perumahan komersil, memang enggak. Justru di Kalsel ini paling banyak itu 90% rumah subsidi. Dan juga di teman-teman di seluruh Indonesia memang banyak pengembang rumah subsidi juga yang mendominasi gitu. Jadi kalau ada anggota-anggota atau pengusaha yang ingin jadi properti membangun perumahan, ya silakan gabung di Ray kita. Jadi bisa dikatakan bahwa memang didominasi oleh developer perumahan dengan kategori subsidi ya Pak Ahyad ya. Jadi bukan hanya fokusnya untuk rumah dengan kategori komersil. Nah sudah dijelaskan bahwa sudah 50 tahun nih berdiri. Boleh nggak di-share nih Pak Ahyad, apa aja sih program kerja yang dilakukan oleh teman-teman Ray sampai 50 tahun sejauh ini? Luar biasa ya. Jadi Ray ini secara kita bicara nasional lah.
Jadi tadi ada perumahan MBR dengan program 1 juta rumah oleh Jokowi. Kemudian kita juga membangun apartemen, kita juga membangun perumahan-perumahan rumah susun dan sebagainya. Jadi Rai ini luar biasa, kan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan papan tuh perlu lah. Orang itu kadang-kadang kan kalau sudah punya bekerja, punya rumah tuh ada ketenangan, ada tempat berteduh di menaung sebagainya. Jadi kiprah Rai untuk pertumbuhan ekonomi ini luar biasa untuk kita ini. Jadi ada perumahan MBR dengan 1 juta rumahnya, program Jokowinya, kemudian ada pembangunan rumah komersil, rumah rusun dan sebagainya, ada apartemen, mal-mal juga banyak. Jadi kalau di Jakarta itu, Jakarta kota besar itu anggota Rai banyak sekali. Jadi memang di kota-kota besar itu di Jakarta, Surabaya itu identik dengan apartemen, dan habis itu juga banyak sekali kita membangun klaster-klaster karena memang tanah mereka sudah mainnya mahal, jadi banyak ke atas sudah kan. Nah, kalau kita nih masih ini, jadi luar biasa lah, 178 industri ikutan, kemudian padat karya itu sangat sangat mendukung sekali karena hampir itu Jokowi juga menyampaikan 12% itu dari pendapatan itu sudah kontribusi dari properti lah, luar biasa. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa memang program kerjanya tidak hanya berfokus di perumahan aja nih Pak Ayat ya, tapi juga sudah merambah ke mall, kemudian ke apartemen, untuk di daerah-daerah di luar Kalimantan Selatan. Tidak menutup kemungkinan nih Pak ya, nanti di Kalimantan Selatan juga akan merambah ke mall, kemudian ke apartemen juga ya Pak Ayat ya. Anggota-anggota kita sudah mulai, sekarang kan ada Sky Pavilion, habis itu ada Aston, kemudian kita punya anggota kita itu yang di Kimol kan sudah bangun sudah mal-mal juga kan. Nah itu tidak menutup kemungkinan juga sektor-sektor lain sangat terbuka sekali untuk kita, apalagi nanti juga perkantoran kan sudah di Banjarbaru itu luar biasa, sangat mendukung sekali. Oke, tentunya juga harapannya akan terus bertambah nih Pak Ayat ya. Jadi seimbang nih antara pengusaha di perumahan, juga di apartemen, kemudian mall. Jadi pertumbuhan ekonominya itu seimbang ya Pak Ayat ya. Nah kemudian nih Pak Ayat, yang lainnya juga sangat penasaran bahwa ini kan Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menjadi penyangga atau gerbang ibu kota Nusantara. Nah, apa nih yang sudah dipersiapkan oleh pihak dari DPD Rai Kalsel sendiri dalam menyambut kesiapan Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibu kota negara? Bagus sekali pertanyaan Bali ini, ya Pak Iwan ya. Luar biasa nih. Mungkin ini sangat momen yang sangat tepat ya. Selain kita tadi nanti banyak sekali disampaikan Ketua Rai Expo nanti tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi kan. Nah, kita melaksanakan 2 tahun kata Pak Iwan, nanti sudah kita belum tidak melaksanakan pameran kan. Dan jadi kita menyambut IKN sebagai Kalsel ini sebagai pintu gerbang IKN-nya ibu kota Nusantara ini. Kenapa? Ibaratnya nanti Jabodetabeknya lah. Bagaimana kita lihat Jakarta itu saking padatnya, akhirnya bertumbuhlah kota-kota perumahan-perumahan di daerah Tangsel, Tangerang Selatan sebagainya, Depok, Bekasi dan sebagainya. Dan kita akan melihat bahwa Kalimantan Selatan ini jadi gerbang untuk IKN-nya. Jadi kita sudah lihat Tanjung itu penyangganya kan, habis itu Batu Licin dan sebagainya. Jadi saya motivasi sama teman-teman kita harus jadi pengusaha nasional di daerah kita. Kita harus jadi pemain, bukan jadi pengamat. Itu yang harus kita tekankan. Kedua, kita juga harus melihat bukan hanya di segi sektor properti. Oke lah, nanti properti kita kan lihat tuh. Di Jakarta itu kalau kita sudah main di Banten, itu Tangerang itu sudah mulai BSD, ada Alam Sutra dan sebagainya. Nanti Serpong Damai dan sebagainya. Nah kita harus melihat itu, kita harus belajar dari itu. Nah, jadi kita teman-teman yang sudah persiapkan juga lah untuk properti, ya kita harus siapkan juga banklandnya juga lah. Kita harus sinergis dengan pemerintah lah. Sekarang ada program bankland itu yang dari pemerintah itu juga harus jalan. Nah kemudian kita juga tidak anti atau pengembang dari luar, enggak. Kita harus berkolaborasi. Tapi kalau bisa kita orang Kalsel harus jadi pengusaha nasional di daerah kita. Itu yang kita utamakan. Ya. Kemudian sektor-sektor lain juga, sektor properti juga harus kita melihat lah. Kawasan penyangga-penyangga itu seperti Tanjung, Batu Licin, Kota Baru, Plehari dan Banjarbakula ya. Kita harus melihat bahwa IKN dengan adanya nanti mulai sudah ada pembangunan, ini kan nanti ada penerimaan pegawai dan sebagainya.
kemudian ada bonus demografi untuk pertumbuhan penduduk dan sebagainya. Itu banyak sekali kebutuhan rumah itu di sana. Kemarin kan ada musda Rai di Kaltim, kita diundang teman-teman. Saya bilang sampaikan memang Kalsel itu sebagai pintu gerbang. Dan itu sangat menarik lagi bagi teman-teman pengembang besar sudah melirik itu kemarin. Pak Ketua, saya mau ke lokasi ke Kalsel di jalan-jalan sebagainya. Wah, mereka luar biasa. Mereka bisa menahan tanah itu sampai 10 sampai 15 tahun. Kalau kita masih ya Pak Ketua ya, ekspor kita masih ya beli tanah 2-3 tahun kita sebagainya. Nah, jadi kita harus berkolaborasi lah. Kolaborasi kita mix lah pengembang besar, menengah dan kecil. Nah, yang kecil juga jadi menengah juga besar dan ini jadi pengembang nasional di daerah kita juga. Kemudian juga kita harus melihat sektor-sektor lain juga selain properti. Saya bilang teman-teman juga bayangkan nanti pertumbuhan penduduk sudah di sana, rumah ada, kebutuhan pangan juga, berapa kebutuhan beras yang dibutuhkan di sana, kemudian berapa sektor hortikultura, kemudian juga nanti ternak, bayangkan sapi, daging, kebutuhan daging banyak loh nanti. Nah, itu kita harus sudah persiapkan mulai dari sekarang untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, ini peluang-peluang bisnis yang juga harus disampaikan, bukan hanya teman-teman developer, juga saya bilang kita harus bisa melirik usaha lain juga lah sebagai selain kita sektor properti yang utama, sektor lain juga harus kita lihatlah ke depannya.